Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim ulama, wabil khusus yang sangat saya hormati Dewan Juri dan Dewan Komentator beserta kerabat dai dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali, bisa bertatap muka walaupun ada jarak yang memisahkan. Namun yakinlah, doaku selalu menyertai kalian semua. Semoga kalian dimanapun Anda berada senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang mulia, di mana pada bulan ini terlahir manusia yang mulia, tepatnya pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan bagi seluruh umat yang akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, pada bulan ini banyak masyarakat yang merayakan kelahiran Nabi atau yang akrab kita kenal dengan istilah Maulid Nabi. Lantas banyak juga yang bertanya, bolehkah kita merayakan Maulid Nabi? Jawabannya adalah boleh. Loh, kok boleh sih? Katanya Maulid Nabi itu bid'ah. Ya, bid'ah. Loh, kalau bid'ah kenapa diperbolehkan? Karena ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Kalau kita buka suatu riwayat, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan sahabat datang kepada Nabi bawa teh, gula, dan juga buah-buahan. Lantas sahabat berkata, "Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur dan bahagia." Tidak ada yang seperti itu. Maka ini dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, karena bertujuan supaya kita tambah cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk kita bisa mencintai Nabi, bisa mengagumi Nabi, bisa menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Kerabat dai dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam ayat tadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam diri Rasulullah lah terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang sudah seharusnya kita sebagai umat beliau menirunya. Uswatun hasanah yang diajarkan Nabi bukan hanya dalam satu bidang saja, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam berumah tangga, dalam bersosial, politik, berdagang, entrepreneur, dan lain sebagainya, ada terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerabat dai yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu kisah dijelaskan bahwa pada saat itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam suatu saat membenci Nabi hingga mengata-ngatai Nabi, "Ya Muhammad, engkau sesat, bangsat, keparat." Namun di sisi lain, ketika mereka hendak berdagang
mereka menitipkan barang-barang berharganya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku hendak pergi berdagang. Aku titipkan barang-barang berhargaku untukmu, dan aku percayakan ini semua kepada dirimu. Ini menunjukkan bahwa meskipun orang jahiliyah tidak suka terhadap Nabi, namun orang jahiliyah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Amirul Mukminin, orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya itu saja, Nabi mempunyai sifat yang siddiq, fatonah, tablik. Itu menunjukkan bahwa Nabi adalah contoh yang sempurna untuk kita jadikan sebagai suri teladan yang baik. Kerabat dai dimanapun Anda berada, yang insya Allah dalam lindungan Allah, amin, Allahumma amin. Ketika kita ingin dicintai Allah, maka cintailah Rasulullah. Ketika kita ingin dicintai Allah, cintailah Rasulullah. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah sabdanya, fantabi'uni fantabi moko manuto siro ni ingsun. Ketika kamu telah mengikuti Nabi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka buat kerabat dai dimanapun Anda berada, khususnya pada diri saya, berpesan, mari kita tiru Nabi sebagai suri teladan yang baik. Ketika kita meniru Nabi, semua hal kita tiru Nabi, baik cara berpakaian, cara bertoleransi, kita meniru Nabi, maka akan lahirlah sebuah karakter yang luar biasa, sederhana namun berwibawa, tidak pernah sombong terhadap sesama, murah hati dan pemaaf kepada segalanya. Inilah Nabi Muhammad, panutan kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, mari kita berpasrah diri kembali, kita berkaca lagi. Apakah kita telah mencintai sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah kita telah meniru sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW? Satu pesan untuk saya dan juga kalian semua, mari perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kepada beliau kita bersolawat, dan hanya kepada beliau kita tambah untuk mencintai. Hanya beliaulah yang nanti memberikan syafaat bagi umatnya kelak di hari kiamat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena Irwanto bukan manusia yang sempurna. Irwanto tidak luput dari salah dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.